Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang idhar dan ikhfa. Idhar dan ikhfa ini merupakan bagian dari hukum nun, mati, dan tanwin. Untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 semester 1. Sebelumnya, siapa yang sudah lancar membaca Al-Quran? Tahukah kalian aturan tajwid dalam membaca Al-Quran? Bagaimana perasaan kalian pada waktu membaca Al-Quran tersebut? Tentu kalau kita membaca Al-Quran memakai aturan tajwid dalam membaca Al-Quran, itu sangat membanggakan dan sangat membuat kita bahagia. Karena kita sudah membaca Al-Quran dengan aturan yang benar. Selanjutnya, apa itu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Adapun membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Jadi semua orang, siapa saja yang membaca Al-Quran, maka dia wajib memakai aturan yang berlaku dalam ilmu tajwid tersebut. Di sini kita akan membahas hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka ada aturan yang membuat kita membaca dengan aturan ilmu tajwid tersebut. Pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada idhar, yaitu di mana-mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka wajib dibaca dengan jelas. Yang kedua ada ikhfa, yaitu di mana nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibaca dengan samar. Yang ketiga idgham, yang keempat iqlab. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang idhar dan ikhfa. Idhar. Idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf, di antaranya yaitu ain, kha, ha, ha, hamzah atau alif, dan ghin. Keenam huruf di atas disebut juga dengan huruf halqi, karena makhrijul hurufnya berasal dari tenggorokan kita. Bacaan izhar tersebut disebut juga dengan izhar halqi. Selanjutnya, di sini kita akan melihat contoh bacaan izhar. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Contoh kalimat waman aroda. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka pembacaannya inhum illa. Inhum illa. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka pembacaannya man hamalna. Nun sukun bertemu dengan huruf kha, contoh bacaannya liman khalaqta. Liman khalaqta. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ain, min amalin. Dan selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf ghin. Contoh bacaannya min ghillin. Selanjutnya ada contoh bacaan izhar, yaitu tanwin patah bertemu dengan salah satu huruf izhar. Tanwin patah bertemu dengan huruf hamzah, contohnya ihsanan imma. Bertemu dengan huruf ha, masakanhum. Bertemu dengan huruf ha, wasi'an hakima. Bertemu dengan huruf kha, thiyaban khudra. Bertemu dengan huruf ain, yusalan an.
bertemu dengan huruf ghin, haliman ghafura. Haliman ghafura. Selanjutnya ada contoh bacaan idhar. Tanwin kasroh bertemu dengan salah satu huruf izhar. Yang pertama bertemu dengan huruf hamzah. Bimasalin illa bertemu dengan huruf ha. Min qaranin hum bertemu dengan huruf ha. Ahadin hatta yaqula bertemu dengan huruf kha. Waridwanin khair bertemu dengan huruf ain. Likulli nabiyyin aduwa bertemu dengan huruf ghin. Min azabin ghaliz. Selanjutnya tanwin domah atau bertemu dengan salah satu huruf izhar. Bertemu dengan huruf hamzah. Contoh kalimat qaumun akharun bertemu dengan huruf ha. Inimru'un halak bertemu dengan huruf ha. Ghafurun halim bertemu dengan huruf kha. Wa inimra'atun khafat bertemu dengan huruf ain. Qadirun ala dan bertemu dengan huruf ghin. La'afuwun ghafur. Demikian contoh bacaan baik itu nun, sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca dengan jelas. Selanjutnya kita akan membahas hukum nun sukun atau tanwir bertemu dengan huruf ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Menurut ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu huruf kaf, qaf, fa, za, ta, ba, shad, shin, sin, za, za, da, jim, ra, dan sa. Cara membacanya adalah samar antara izhar dan idgham. Contoh kalimat bacaan ikhfa di mana ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Di sini hanya beberapa contoh kalimat saja, yaitu bertemu dengan huruf ta. Afa anta takun bertemu dengan huruf sa. Min samarah bertemu dengan huruf jim. Biman jaa bertemu dengan huruf dal. Inda rabbihim bertemu dengan huruf za. Min zahabin dan bertemu dengan huruf za. Fa'anzalna bertemu dengan huruf sin. Wa kanal insan dan bertemu dengan huruf shin. Mansyura. Jadi pembacaannya dengan samar, tidak terdengar jelas huruf nun. Selanjutnya, tanwin sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, baik itu tanwin sukun an, tanwin sukun fathah, tanwin sukun kasroh, dan tanwin sukun dhamah. Contoh kalimat, tanwin fathah bertemu dengan huruf shad. Qa'an sofa bertemu dengan huruf dhad. Wa kullan darabna. Wa kullan darabna bertemu dengan huruf ta. Wa nakhlin tal'uha dan bertemu dengan huruf za. Li'abdin zahira bertemu dengan huruf fa. Wa kulli syai'in fassalna. Wa kulli syai'in fassalna bertemu dengan huruf qaf. Min sidrin qalil. Min sidrin qalil dan bertemu dengan huruf kaf. Bima'in kalmuhl. Bima'in kalmuhl. Demikian contoh bacaan huruf ikhfa, baik itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Dan demikian juga materi tentang idhar dan ikhfa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.